Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Laila di sini. Kali ini aku akan bercerita tentang sebuah luka yang tumbuh dalam diam. Luka yang ditorehkan oleh seseorang yang seharusnya menjadi pelindung. Tanpa menunggu lama, kita mulai ceritanya. Sejak kecil, Naila tidak pernah benar-benar mengerti kenapa rumahnya terasa begitu sempit. Padahal ukurannya tidak kecil, bukan karena dindingnya yang terlalu dekat atau langit-langitnya terlalu rendah, tapi karena setiap langkah, setiap pilihan, bahkan setiap nafas seolah harus mendapatkan izin. Semua itu berpusat pada satu orang, ayahnya. Ayah Naila terkenal sebagai seseorang yang religius di lingkungannya. Suaranya lantang saat mengaji, nasihatnya sering dijadikan pegangan oleh tetangga, dan penampilannya selalu rapi, mencerminkan seseorang yang taat. Banyak orang menghormatinya, bahkan tidak sedikit yang mengaguminya. Tapi bagi Naila, ayahnya adalah sumber dari luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Sejak kecil, Naila sudah terbiasa oleh aturan. Ia tidak boleh bermain terlalu lama di luar, tidak boleh terlalu dekat dengan teman, terutama jika teman itu dianggap kurang baik. Tidak boleh tertawa terlalu keras, tidak boleh berbicara terlalu banyak, tidak boleh ini dan itu yang membuatnya merasa tidak punya suara di sana. Semua itu dibungkus dengan agama. Perempuan itu harus jaga diri, begitu kata ayahnya. Naila mencoba memahami. Ia mencoba patuh. Ia bahkan sempat merasa bangga karena dianggap sebagai anak yang baik. Tapi semua mulai runtuh ketika ia perlahan tumbuh besar, ketika ia mulai mengenal dirinya sendiri, ketika ia mulai ingin memiliki ruang untuk dirinya sendiri. Satu hal yang paling ia sukai adalah membaca. Buku menjadi satu-satunya tempat di mana ia bisa pergi tanpa benar-benar pergi. Di dalam halaman-halaman itu, ia menemukan dunia yang berbeda-beda, dunia yang tidak membatasi, tidak pula menghakimi, dan tidak memaksa. Ia menyukai cerita fantasi, thriller, juga tentang genre petualangan, bukan cerita cinta yang sering dituduhkan oleh orang, tapi cerita tentang keberanian, tentang pilihan, tentang hidup yang lebih luas dari sekedar rumah. Suatu sore, saat cahaya matahari masuk dari jendela kamarnya, Naila duduk di lantai dengan membaca sebuah buku di tangannya. Ia tenggelam dalam cerita, lupa sejenak pada dunia yang ada di sekitarnya. Sampai suara pintu terbuka dengan keras. Ia terkejut. Ayahnya berdiri di sana. Wajahnya langsung berubah saat melihat buku yang di tangan Naila. "Apa itu?" serunya. Naila terdiam. Ia belum sempat menjawab ketika ayahnya sudah berjalan ke arahnya dengan cepat, merebut buku itu dan melihat sampulnya dengan tajam. Lalu berucap, "Ngapain baca buku maksiat begini, ha?" Suara ayahnya menggema di ruangan itu. "Ini bukan ya, ini cuma..." Belum selesai Naila menjelaskan, suara robekan terdengar di telinganya. Kertas-kertas buku itu dicabik dengan tangan ayahnya. Naila membeku seketika, seolah waktu berhenti. "Gak ada gunanya baca buku ginian," bentak ayahnya dengan nada tinggi. "Kamu kan pernah ke pesantren, harusnya kamu tahu mana buku yang benar. Kalau ada waktu luang, bacalah Al-Quran, bukan baca buku kayak gini yang gak ada gunanya." Naila tidak menjawab, bukan karena ia setuju, tapi karena suaranya seperti hilang tertahan di tenggorokannya. Matanya perlahan memanas, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin menangis di depan ayahnya, bukan karena ia kuat, tapi karena ia sudah terbiasa.
Sejak hari itu, sesuatu di dalam diri Naila berubah. Buku yang dulunya menjadi tempat pelarian, kini terasa seperti sesuatu yang berbahaya. Ia mulai menyembunyikan apa yang ia sukai. Ia mulai memendam apa yang dia rasakan. Dan perlahan, ia mulai merasa asing di rumahnya sendiri. Hari-hari berjalan dengan pola yang sama. Bangun pagi, membantu ibu membersihkan rumah, baca Al-Quran, lalu kembali mengerjakan pekerjaan. Tidak ada ruang untuk hal lain. Semuanya berputar seperti itu setiap harinya. Teman, justru itu tidak diperbolehkan oleh ayahnya. Jangankan ke rumah temannya, ke rumah neneknya saja ia tidak diperbolehkan tanpa alasan yang bisa dianggap penting oleh ayahnya. Perempuan itu tempatnya di rumah, kata ayahnya. Itu yang sering dikatakan agar Naila tidak pernah keluar dari rumahnya. Naila hanya terdiam. Ia tidak tahu sejak kapan rumah berubah menjadi tempat yang terasa seperti penjara, tidak punya ruang sendiri dan tidak punya pilihan atas hidupnya. Suatu hari, setelah berbulan-bulan menabung dari uang saku kecil yang ia sisihkan, Naila akhirnya membeli sesuatu yang ia inginkan. Sebuah jilbab. Warnanya lembut, sederhana, tapi baginya itu istimewa. Ia memilihnya sendiri, ia membelinya dengan usahanya sendiri. Ia mengapresiasi dirinya karena telah bisa membeli sesuatu yang dia inginkan. Karena sebelumnya ia tidak pernah punya barang favorit yang ia miliki. Karena semuanya selalu harus berpatokan kepada ayahnya. Membeli apapun itu harus melalui persetujuan ayahnya. Untuk pertama kalinya ia merasa memiliki sesuatu yang benar-benar menjadi miliknya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat ia mengenakan di depan ayahnya, pria itu hanya menatap sebentar sebelum wajahnya mengeras. "Apa ini?" bentaknya lagi. "Jilbab ya, Naila beli sendiri." "Pendek." "Enggak ya, ini enggak pendek, ini panjang, ini bisa menutup dada dan juga di belakangnya agak panjang ya." Belum selesai ia melanjutkan kata-katanya, ayahnya sudah pergi mengambil gunting. Naila tidak sempat bereaksi. Dalam hitungan detik, jilbab itu sudah terpotong. Bagian sampingnya terurai, bentuknya rusak. Kembali, Naila menatap tanpa kata. Ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Perempuan itu harus menutup aurat dengan benar, kata ayahnya tegas, bukan ikut-ikutan gaya. Naila ingin berkata bahwa jilbab itu sudah menutup dada untuk kedua kalinya. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud melanggar apapun. Tapi kembali lagi, suaranya tidak keluar. Seolah-olah kali ini ia ingin bela diri, ada sesuatu yang menahannya. Bukan hanya ketakutan, tapi juga kelelahan. Kelelahan untuk terus dianggap salah. Di rumah ini, kesalahan selalu punya arah yang jelas, yaitu menuju ke arahnya. Ketika ibunya sakit, Naila yang disalahkan. "Kerjaan rumah berantakan, kamu ini malas," kata ayahnya suatu hari. Padahal sejak pagi dia tidak pernah bermalas-malasan. Naila pagi setiap hari sudah menyapu, mengepel, mencuci dan merapikan semua yang ia biasa. Sedangkan ibunya hanya memasak. Itu pun jika kondisinya tidak sepenuhnya sehat. Tapi tetap saja Naila yang dianggap tidak cukup. Ia mulai bertanya-tanya dalam diam, apa yang sebenarnya diharapkan darinya. Apapun yang ia lakukan selalu kurang, selalu salah di mata ayahnya. Suatu malam, saat ia sedang berada di dapur, Naila tanpa sengaja mendengar percakapannya dengan seseorang. "Perempuan itu kodratnya di rumah," kata ayahnya tegas. "Ngurus pekerjaan rumah, menyenangkan suami, itu tugasnya." "Kalau laki-laki?" tanya orang itu. "Laki-laki kerja cari nafkah, itu sudah cukup, nafkah lahir dan batin." Naila yang mendengar itu berdiri kaku di balik tembok.
Kata-kata itu bergema di kepalanya. Ia mencoba mencerna, mencoba memahami, tetapi yang ia rasakan justru sesuatu yang lain, yaitu penolakan. Bahkan dalam diam, ia mulai menyadari bahwa kebenciannya bukan muncul begitu saja, bukan tanpa alasan, tapi semua berawal dari sini, dari rumah ini, dari seorang yang seharusnya menjadi tempat ia merasa aman. Sampai waktu terus berlalu, Naila tumbuh menjadi perempuan yang terlihat tenang dari luar, tapi di dalamnya ia menyimpan begitu banyak hal yang mendalam. Ia tidak lagi banyak bicara, tidak lagi banyak berharap, namun satu hal yang terus tumbuh adalah rasa yang sulit ia jelaskan, yaitu rasa benci yang semakin mengakar, yang tidak hanya tertuju pada satu sosok, yaitu ayahnya, tapi rasa benci itu perlahan meluas kepada semua laki-laki secara umumnya. Setiap kali mendengar kata suami, hatinya terasa menegang. Ketakutan itu menyergap hatinya. Setiap kali melihat pasangan, ia tidak melihat kebahagiaan. Ia melihat kemungkinan terjebak dalam situasi itu. Dan ketika orang tuanya mulai menyuruhnya untuk menikah, sesuatu di dalam dirinya langsung menolak. "Lebih baik kamu cepat menikah," kata ibunya suatu hari. "Biar ada yang biayain, kamu gak usah capek kerja." Naila hanya tersenyum tipis, tapi di dalam diam ia berteriak, bagaimana mungkin ia mempercayai seseorang jika orang pertama yang harusnya justru melukainya. Bagaimana mungkin ia akan menyerahkan hidupnya pada laki-laki jika pengalaman yang ia miliki hanyalah mengajarkan satu hal, bahwa ia akan selalu salah. Malam itu, Naila duduk sendirian di kamarnya. Ia menatap langit-langit, seperti mencoba mencari jawaban yang tidak pernah datang. Ia tidak membenci tanpa alasan. Ia tidak menolak tanpa sebab. Semua yang ia rasakan adalah hasil dari bertahun-tahun yang ia pendam, dari suara yang tidak pernah didengar, dari pilihan yang tak pernah dianggap, dari dirinya yang tidak pernah benar-benar dihargai. Namun, di tengah semua itu, ada hal kecil yang masih tersisa dalam kesadarannya, bahwa ia tidak harus mengulang cerita yang sama, bahwa ia punya hak untuk memilih. Ia boleh merasa takut, boleh merasa benci, dan boleh mengambil waktu untuk memahami semuanya. Ia tidak harus menikah hanya karena orang lain bilang itu jalan yang terbaik. Ia tidak harus percaya hanya karena dunia menganggap itu wajar, dan yang paling penting, ia tidak harus terus hidup dalam bayangan luka yang bukan ia ciptakan. Malam semakin larut, Naila mencoba memejamkan mata. Air mata mengalir perlahan tanpa suara, bukan karena ia lemah, tapi untuk pertama kalinya ia mengakui semua yang ia rasakan, dan mungkin disitulah perlahan ia bisa mulai sembuh, bukan dengan melupakan, tapi dengan memahami bahwa tidak semua laki-laki sama, tapi juga tidak apa-apa jika ia belum siap untuk percaya kepada laki-laki, karena setiap luka punya waktunya sendiri untuk pulih, dan Naila baru saja mulai berani melihat lukanya sendiri. Sekian cerita di sini. Karena pada akhirnya percaya pada laki-laki itu bukan sesuatu yang mudah untuk hidup wanita, karena setiap pernikahan adalah judi terbesar dalam hidup seorang wanita. Cerita di sini sampai di sini dulu. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita yang akan aku bawakan selanjutnya. Jika kalian punya cerita yang ingin diceritakan dan
ada sisi baiknya dan sisi negatif yang bisa diambil oleh orang lain, maka kalian boleh kirimkan cerita kalian melalui email atau di Instagramku yang akan aku sertakan di deskripsi box di bawah ini. Sampai kembali di di lain waktu. Sampai di sini ceritanya. Bye bye.